Ya, teman-teman, tanggal 25 bulan Juni tahun 2026 ada komentar dari Bro Hot 60 Pro Infinix ya. Bahas IMPC, LK-nya sudah keluar kuartal satunya. ITB IMPC kuartal satu sudah keluar. Thanks. Sama ya, Bro. Makasih atas informasinya. Baik, kita lihat ya, ini IMPC itu dia semua punya harga standar, teman-teman. 300-an lah standarnya. Kemarin langsung di up gitu ya. Pucuknya di angka 3.900 ya. Ini sudah dipastikan kalau berdasarkan Bunda Cat itu, dia bukan milik seorang fundamental sebenarnya, ini adalah milik seorang market maker. Kenapa? Alasannya karena PR rasio rata-rata di angka 90,91. Nah, biasanya kategori itu milik market maker itu adalah 50,01 standarnya gitu. Jadi yang di bawah 50 itu ya, saya pikir itu masih milik fundamental ya. Oh, dilihat dari statistiknya, kuartal satunya betul sudah keluar ya. Bahkan PR ratio sekarang ini di angka 127. Terus keuntungannya atau net income-nya bersihnya ada peningkatan dari 152 ke 203. Revenue pun mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. EPS-nya juga ada peningkatan ya selama 3 tahun. Lanjut PBB-nya 28,60. Rata-ratanya berapa? 20,34. Berarti sudah dikategorikan mahal kalau berdasarkan hitung-hitungan angka. Lanjut kita cek untuk hutangnya masih aman ya 0,17 dengan equity 2,9 triliun dan hutangnya cuma 505 miliar aja. ROE-nya luar biasa bagus. Standarnya 10 sekarang di angka 22,40%. Corporate action RUPS sudah berlalu. Pernah stock split ya, pernah stock split 10 kali ya, 10 kali. Pernah stock split 1:10 tahun 2016. Terus baik isu pernah diambil belum diambil. Tender offer nggak ada. Dividen tahun 2024 bagian dividen tahun 2025 persen ya. Kita lihat profil pemilikan yang di atas 1%-nya foreign Singapura 4,51%. Lokal atas nama institusi, ini atas individu ada satu ya. Rianto Cipto Harjo. Ini kepemilikan individunya 9,10%. Ringan, teman-teman ya, kategorinya ringan. 5 bulan terakhir kepemilikan asing 10,19 ke 13,42 ya, berarti bagus ya. Nah, selama 3 bulan terakhir mengalami penyusutan yang lumayan ya, dari 24.000 lot investor, dari 24.000 investor sekarang di angka 19,6 investor. Aryo Cipto Harjo. Nah, berarti kan udah ketahuan teman-teman ya, ownernya dia itu kan. Sugiharto Romali Salim ini ya, Janto Salim. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, ini emiten ini tanda kenaikan di 189-nya tidak mampu di break. Kemarin hanya sampai ke level 1790 dengan area penurunan di sini nih. Ya, di angka 155 ini pasin banget sekarang dipantulkan. MA10 sudah mulai berada di atas kembali. Ketika dia masuk ke MA10, di level ini MA10-nya belum menghadap ke atas. Memang waktu tanggal berapa nih? Waktu 17, 18 sampai 18 ya. Posisinya sudah di bawah, cuman tidak menghadap ke atas, teman-teman ya. Jadi masih ada area penurunan di sini, sekarang sudah mulai dipantulkan dari area penurunannya. Ini kan ada candle panjang dia, lumayan teman-teman ya. Nah, di sini kan sudah menjadi support di 1300. Bila mana dia tidak jebol support, maksimal ditahan di 1355 ataupun di bawah satu titik dikit lah gitu ya. Terus besoknya dipantulkan, itu cenderung oke. Tapi tetap pengambilannya harus di bawah MA10 lagi. Jadi MA10 sorry,
harus MA10-nya berada di bawah candle kembali. Dan ingat harus menghadapkan dengan area nanti tanda kenaikan di 1895. Bila mana level sini ataupun level yang terdekatnya dulu deh di sini nih. Ya, bila mana level 1700-nya tidak mampu ditembus, cenderung hanya sama shadow aja, waspada untuk area koreksiannya ke sini lagi. Karena kan kali koreksi dulu nih ya, baru ada pantulan hari ini. Nah, bila mana pantulannya bagus, teman-teman bisa menembus tanda kenaikan 2 aja di sini. Saya pikir dia sudah bikin step 1 sama step 2 karena sudah lepas daripada MA10 lagi kan. Saya pikir untuk naik ke level sini bisa ya 2070 dulu. Tapi kalau level sini aja tidak mampu, hanya disentuh dengan shadow aja, waspada untuk uji kembali supportnya. Untuk isian masih bagus nih, banda lokalnya bagus ya. Kalau kita cek di sini, banda lokal sudah ngambil kemarin aja tanggal 24 dulu deh terakhir ya. Nah, si SQ itu bagian daripada smart money, banda lokal juga ada, NI, PDCP, AZ pun sudah mulai ngambil di domestiknya. Kalau untuk foreignnya cenderung keluar, walaupun DC sudah mulai ngambil. Dan perhatikan sini dia, foreignnya cenderung pengen keluar, sedangkan yang nerimanya adalah bandar lokal. Nih, dari mulai level sini juga pengambilan bandar lokalnya bagus, juga bagus ya. Bahkan smart money pun berkumpul dengan baik. Lagi level 1320 tidak dijebol, saya pikir untuk mewujudkan dan harganya memang baru lepas daripada harga tengah. Ya masih ada peluang penurunan sebenarnya sampai ke level 300 masih ada. Soalnya sebenarnya si MPC ini standarnya di sini, teman. Di 400-an standarnya itu ya. Jadi kemarin dikasih ke level sini itu bonus banget. Yang nunggu lama gitu kan sampai beberapa tahun hanya terbayar lunas. Sudah ya, penantian dan kesabaran selama beberapa tahun, 8 tahun ya, 7 sampai 8 tahun cenderung dibayar lunas kemarin. Nah, untuk sejarah lagi turun gunung berarti kan. Dia ini lagi turun gunung dulu. Apakah akan ke sini lagi? Suatu saat akan ke sini lagi merayakan gap kecil di 3.800, cuman kita tidak tahu waktunya karena berdasarkan informasi pun baru kali ini dia mencapai harga tertinggi. Pada standarnya itu kan di angka 140-an ya. Kalau dikalikan dengan 10 ya sekitar 3.400-an gitu kan. Kenapa? Karena sudah stock split kan kali 1 banding 10. Nah, kalau lihat pengen harganya aslinya berapa kali aja 10 sekarang itu ya. Karena sudah dipecah aja stock split gitu. Oke, teman-teman ya untuk sementara ini ya dia dipantulkan dari tanda penurunannya karena saya tidak bahas itu ya. Dan smart money pun sudah berkumpul. Baik, nanti kalau sudah masuk lagi ke silakan. Waspada ya kalau jebol 1290 ini bisa ke level 1090 sampai ke level 840. Nah, kalau sudah terjadi harga tertinggi tidak bisa dilewati, berarti targetnya jangan tinggi-tinggi ke harga tertinggi yang baru, tapi di bawahnya, di angka 3 per 4-nya. Nah, bila mana 3 per 4-nya sudah mulai dibreak, silahkan. Makanya harga tertinggi itu sangat penting apa? Untuk menentukan dia itu akan apa atau tidaknya gitu ya. Jika sudah lewat harga tertingginya, dia koreksi bikin step kedua atau ketiga. Nah, biasa ada melakukan, kalau kita hitung berapa sih harga wajarnya, dibuatnya aman ya. Kita butuh EPS TTM-nya berapa nih? TTM, EPS TTM 1221 ya. 12,21 dikalikan dengan 90,91. Ini adalah harga wajar, tapi kalau melihat daripada 90,91 ya sebenarnya punya hukum kebebasan gitu ya. Kenapa? Dia bisa akan diturunkan ke level bawah banget gitu ya, atau dia akan di up seperti ini. Tapi kalau berdasarkan hitung-hitungan di angka 1110 ya. Kan kemarin kuartal 3 aja cuma di angka 600 teman-teman ya. Jadi kita ini kan angka-angka aja. Itu ya. 1110 ya. Benar kan? 1110. Nah, ya betul. Lanjut kita akan hitung berapa harga wajar berdasarkan PBB nih.
Harga bukunya cuma 54 perak, teman-teman ya. Harganya sampai ke 3.000 kan luar biasa. Bukan milik seorang fundamental berarti kan. 5437, 5437. Nah, kalau menghadapi emiten yang seperti itu, kita lihat siapa yang sudah ngumpulin barang ya. 5437 dikalikan dengan PIB rata-rata akan 20.34. 20.34. Hasil di angka 1.100-an lah. Ini harga wajar 1.100. 1.100. 1.105. Dicatat tanggal 25/06/26. Ini adalah harga wajar kuartal 1. Jadi teman-teman bisa mengetahui, oh ini sekarang berarti kalau udah saya angka ya sekarang lagi posisinya mahal. Tapi karena ini milik seorang marketer ya, saya pikir akan di-up kembali ya ketika si foreigner jualannya habis. Belum habis tanpa si foreigner masih terus jualan. Jadi kalau sudah mulai habis, kan foreigner ngambil di sini gitu kan, terjadi kenaikan yang bagus. Tapi ketika dia turun, si bandar lokal tetap aja masuk. Bahkan insidernya pun kalau kita cek terakhir gitu ya, belinya di mana? Di bulan Juni tahun 2026 tanggal 23. 23 Juni kemarin berarti ya. Ini ya, insider sudah beli di level sini. Berarti dia mau dipertahankan gitu. Lumayan kan? Bilang sampai berapa nih itu? Sampai 0,0026% lumayan. Nah, juga ngambil gitu. Bulan Juni itu diambil terus sama insidernya. Di angka 1.600 tuh ngebuy terus. Hanya sebenarnya si emiten ini dijagain gitu ya sama insidernya gitu. Hanya karena dia tidak mampu melewati harga tertinggi sebelumnya, saya pikir nanti pun kalau sudah melewati harga tertinggi sebelumnya dia akan di. Terlebih lagi di sini di sini ada gap yang sangat lebar di HAPA 3.500. Apalagi ini emiten bukan milik emiten fundamental, sedangkan ada nama besar juga kan di sini. Tapi untuk lepas ini bisa terjadi lagi gitu. Nanti ya kalau memang MA10 sudah mulai terbentuk, silakan aja teman-teman untuk entry gitu ya. Nah, selagi dia tidak lewat supportnya, saya pikir cenderung bagus ya. Tapi kan ini beberapa kali supportnya dilewatin, 1, 2 ya, 3 pun dilewatin. Jadi kalau dia jebol level sini lagi 1320 ya waspadalah 820. Apalagi di sini kan, nah pas ini kan di 793 itu ada gitu ya. Nah, biasanya juga menjadikan tahanan juga di situ ya. Yang kabar baiknya itu emang bandar lokal masih di dalam, insider juga masih beli, terus smart money sudah berkumpul. Artinya nanti mungkin nikmatin aja kenaikan sementaranya bisa ke level 2080 di bawah MA 200 aja dulu. Nanti kecuali kalau sudah level 1400 ya silakan aja ya. Jadi nanti kalau market sudah oke, saya pikir saham-saham Konglo itu ya termasuk Konglo juga gitu ya. Bisa di up teman-teman ya, mungkin lagi dulu di foreign beres jualan dulu ya. Mereka butuh jualan, ada yang kan 2 miliar gitu. Berkuar. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya untuk di MPC. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi, tetapi inilah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Jadi saya cukup dulu, nanti kita akan bahas lagi untuk emiten teman-teman lain. Sekian dan terima kasih dan jauh.